Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya dalam program mengaji bersama melalui daring. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191 sampai 196. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب Sadaqallahul azim. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus memperhatikan bacaan yang saya tunjuk di sini ya. Jadi ada lafaz minal qatl, minal qatli. Ketika berhenti di sini itu tidak boleh dibaca semuanya ya. Tak lamnya qatli tidak boleh. Jadi harus salah satunya mati, artinya yang awal mati, lamnya disifatkan. Contohnya wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, kalau bacaan yang salah wal fitnatu asyaddu minal qatli, ini waqaf yang salah, berhenti yang salah. Yang betul yang awal tadi minal qatl. Kemudian ada di sini, perhatikan ada titik 3 Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini apa maksud titik 3 ini? Titik 3 ini menandakan kita waqaf di salah satu tempat ya. Ini yang disebut namanya waqaf mu'allaqah, artinya berhenti yang saling bergantungan ya. Artinya di sini boleh, di awal boleh, di awal boleh, di akhir boleh maksudnya ya. Jadi contoh ya, kalau berhenti di sini maka diteruskan ini sampai akhir. Kalau berhentinya di sini ini tidak usah berhenti, jadi langsung yang di sini. Contoh wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Berhenti di sini, maka tidak perlu kita awali lagi, artinya mengulang lagi di depan. Cukup lanjutkan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini tidak perlu diwakafkan, tidak perlu berhenti di sini. Apabila contoh berhenti yang di yang kedua, titik yang kedua, contoh wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Berarti di sini tidak perlu kita mengulang dari wa ahsinu lagi. Kita lanjutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, perhatikan dan di sini perlu kehati-hatian dalam waqaf ini. Minal hadi, dal itu huruf qalqalah, artinya huruf yang mantul ya. Dal. Jadi qul huwallahu ahad, dadidu bad. Jadi qalqalahnya jelas. Tapi ketika ketemu dengan iya, maka punya minal hadi. Jadi dia mengarahkan ke kasrah. Minal hadi, yang tadinya minal had karena tidak ada ya-nya, kemudian minal hadi jadi karena ada ya-nya. Saya kira itu saja yang perlu diperhatikan dalam pembacaan Al-Qur'an ayat 191 sampai 196. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 191 sampai 195. Membela hak juga ada caranya. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membela haknya dengan cara yang baik, walaupun saat berperang.
yaitu 1. Tidak boleh menyerang terlebih dahulu. 2. Membela hak setimpal dengan hak yang direnggut atau diganggu. 3. Membela hak sekuat tenaga hingga tidak ditindas lagi. 4. Jika sudah tidak diserang atau diganggu lagi, kita harus menghentikan penyerangan. 5. Tidak memerangi orang yang sudah menyerah, perempuan dan anak-anak. Serta yang keenam, tidak berbuat kejam. Dalam membela hak, siapapun boleh ikut serta. Kalau dalam berperang, boleh ikut berperang langsung maupun memberi sumbangan dana untuk biaya perang. Perlu diketahui, dalam Islam, perang dilakukan untuk membela diri, bukan untuk menyakiti. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat aturan, tidak menyakiti orang yang tidak bersenjata, tidak menghancurkan bangunan, tidak merusak tempat ibadah agama lain, dan tidak merusak lahan pertanian. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 196, persamaan hak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita pun bisa belajar banyak mengenai persamaan hak melalui haji dan umroh. Saat haji dan umroh, manusia yang berbeda warna kulit, bahasa, dan kebiasaan dari berbagai penjuru dunia bisa belajar di satu tempat dan dalam waktu yang bersamaan. Mereka belajar melalui pelaksanaan rukun-rukun haji dan umroh. Misalnya, belajar menahan diri untuk tidak menggunting rambut atau tahallul hingga rukun haji atau umroh selesai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.